Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andreas dari Fakultas Teknologi Informasi. Pada video ini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester pada mata kuliah Pengelolaan Bahasa Alami dan Penambangan Teks. Oke, yang pertama yaitu kita mengambil data dari media sosial. Di sini saya menggunakan dua metode, yaitu menggunakan Tweepy dan Tweetharvest. Oke, yang pertama itu adalah menggunakan Tweepy. Untuk Tweepy ini kita membutuhkan itu namanya customer key atau API, customer secret atau yang dinamakan customer secret key, access token atau access token key, dan access token secret. Nah, cara mendapatkan key ini kita harus login yaitu X-Developer Portal. Oke. Di sini saya mencari dengan kata kunci petani, impor beras, dan petani milenial dengan mencari data sebanyak 600. Oke. Jika kode ini dijalankan, maka akan muncul itu status valid on dengan kode 403 dan 453. Oke. Di sini pada intinya ini X ini tidak mengizinkan kita untuk mengakses API mereka jika kita menggunakan akun yang free. Terus bagaimana caranya kita untuk bisa menggunakan Tweepy ini? Oke, yang pertama itu kita harus memiliki akun yang pro, yaitu minimal banget kita punya akun yang basic, yaitu seharga $100 per bulan. Oke. Solusinya apa? Solusinya kita menggunakan Tweetharvest. Oke, pertama itu kita itu harus mendapatkan si Twitter token. Nah, bagaimana cara mendapatkan si Twitter token tersebut? Mendapatkan token tersebut, yang pertama kita harus membuka namanya Twitter x.com, terus kita klik kanan, inspect, terus kita pencet di sini more tab. Selanjutnya kita ke application, cookies, https x.com, out token, terus kita copy token yang ini, lalu kita masukkan. Oke, terus data scrapingan ini kita akan simpan di namanya itu data petani.csv dengan kata kunci yang sama, yaitu petani, impor beras, dan petani milenial. Di sini untuk limit 600. Kenapa limitnya 600? Dikarenakan Elon Musk menjelaskan bahwa untuk scraping data ini kita tuh harus minimal unverified account to 600 post day. Jadi sekitar 600 limit kita yang diberikan oleh Elon Musk. Oke. Selanjutnya, jika menjalankan kode ini, kita harus konfirmasi untuk memproses kode ini dengan mengetikkan Y pada keyboard lalu enter. Oke. Jika kode ini sudah selesai dijalankan, maka pada tweets data akan muncul namanya data petani.csv. Oke, selanjutnya kode ini untuk menampilkan 5 data pertama pada file data petani.csv ini. Oke, selanjutnya adalah kita melakukan pre-processing. Oke, pre-processing ini kita menjalankan pip install line detect quit. Oke. Kode ini digunakan untuk apa? Kode ini digunakan untuk memfilter tweet dalam bahasa Indonesia. Pertama itu kita import ini tweet data petani.csv yang pertama tadi yang kita scraping datanya. Lalu kita simpan data untuk data yang tweet Indonesia, yaitu nama data petani _Indonesian. Oke. Itu akan disimpan sebenarnya jika kita jalankan kodenya, dan kita bisa lihat bahwa kode ini tweet ini atau data ini sudah bahasa Indonesia semua. Oke, selanjutnya kita adalah melakukan pembersihan teks dan menghapus elemen-elemen yang tidak diperlukan.
Oke, pertama itu kita adalah pip instansi Sastrawi, import LNTK. Nah, untuk kode ini jika kita jalankan akan menghapus atau membersihkan teks seperti menghapus URL, mention, menghapus karakter, tokenisasi, stop words, stemming, dan lain-lain. Oke, dan data yang sudah dibersihkan ini akan kita simpan dengan nama data petani underscore clean, data petani clean it. Nah, kita bisa lihat ya bahwa kita tuh bisa menampilkan hasil pertama dari 5 titik pertama ini. Contoh, ini kan ada tanda add 44 underscore ini kan sebuah tag gitu. Jika kita tuh sudah bersihkan, sudah ada seperti ini, halo sobat SO, ada tanda seru dan ada huruf besarnya. Di sini kita bisa lihat bahwa sudah tidak ada. Oke, selanjutnya adalah feature extraction. Nah, feature extraction ini kita mengubah si data yang sudah dibersihkan ini menjadi data yang dapat dimengerti oleh komputer. Nah, kita bisa lihat ya, kalau ini data yang sudah diekstraksi jadinya. Oke, selanjutnya data ini akan disimpan di namanya data petani underscore future underscore matrix dengan format Excel. Kita bisa lihat di sini datanya sudah ada. Oke, selanjutnya untuk mendapatkan skor TF-ID untuk setiap kata. Nah, skor TF-ID ini kita melihat data mana yang kata mana yang paling penting atau paling sering muncul. Kita jalankan kode ini, kita bisa lihat bahwa kata yang sering muncul atau paling penting pada yang kita sudah scraping datanya yaitu tani, import, sejahtera, Soeharto, dan pangan. Kita bisa lihat juga ada tabel atau grafiknya di sini, yaitu data 1 tani, 2 impor, 3 sejahtera, 4 Soeharto, 5 pangan, 6 DIY, yang ke-7 Indonesia, yang ke-8 hasil, 9 harga, dan yang 10 adalah Kemenkum. Oke, yang selanjutnya adalah yang terakhir itu adalah analisis sentimen sederhana. Nah, analisis sentimen ini kita bisa lihat untuk menentukan bahwa tweet-tweet yang sudah kumpulkan ini di data underscore clinic ini, apakah tweet ini bersifat positif, negatif, ataupun netral. Kita jalankan kita untuk melakukan analisis sentimen ini, saya menggunakan Outfader. Oke, kita pertama jalankan kode ini, yang kedua kita jalankan kodenya seperti ini. Kita mengambil data dari data petani underscore cleanit ya. Oke, sudah dijalankan, akan hasilnya keluar seperti ini. Selanjutnya kita jalankan kode yang kedua. Oke, ini adalah kode yang terakhir, yaitu kita ini untuk melihat grafik atau sebuah tabel yang menentukan apakah tweet-tweet yang kita ambil dari data petani underscore cleanit atau kita scraping ini apakah bersifat netral, positif, atau negatif. Bisa kita lihat bahwa dengan kata kunci petani, import beras, dan petani milenial, kita bisa melihat bahwa banyak yang tweet-tweetnya bersifat netral, positif yang kedua, dan negatif yang ketiga. Sekian presentasi yang saya dapat sampaikan pada video ini. Terima kasih kepada Bapak dosen dan teman-teman yang telah menonton video ini. Sekian dari saya, terima kasih.